Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Feferdiansyah, NIM terakhir 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme kerja. Yang pertama ialah pengertian dari profesionalisme. Profesionalisme sendiri merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Yang kedua ialah profession mengandung dua unsur keahlian, unsur panggilan, sehingga seorang profesional harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik untuk menjalankan pekerjaannya dan kematangan etik. Menurut ensiklopedia Profesor Talcott Parsons, profesi dan profesionalisme itu adalah bahwa manusia profesional tidak dapat digolongkan sebagai kelompok kapitalis atau kelompok kaum buruh, juga tidak dapat dimasukkan sebagai administrator atau birokrat. Yang kedua, bahwa manusia profesional merupakan suatu kelompok tersendiri yang bertugas memutar roda perusahaan dan leadership status. Selanjutnya, menurut Sugito Reksodiharjo, profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Lazimnya profesi dikaitkan dengan taraf lulusan akademik. Tetapi di Indonesia dikenal beberapa profesi yang non-akademik, misalnya profesi bidan, pemain sepak bola, petinju profesional, dan lain-lain. Diploma dan gelar bukan jaminan prestasi seseorang. Prestasi harus diukur di satu pihak dengan hasil yang diperoleh dari seseorang dan di lain pihak dengan tolak ukur yang dikaitkan dengan kemampuan yang semestinya apa pada orang itu. Beberapa ciri profesionalisme. Yang pertama, menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil atau perfect result sehingga kita dituntut untuk selalu meningkatkan mutu. Yang kedua, memerlukan kesungguhan dan keahlian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah putus asa dan puas sampai hasil tercapai. Yang keempat, memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman, seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang kelima, memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Karakteristik pokok adalah kompetensi yang sangat mendalam dan merupakan bagian melekat pada pribadi seseorang dan dapat menyelesaikan sikap pada berbagai kondisi atau berbagai tugas pada jabatan tertentu. Yang selanjutnya ialah ada 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama ialah motif. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Yang kedua ialah sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga ialah konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan, bahkan juga kegagalan dirinya. Konsep diri ini meliputi attitude, nilai-nilai, atau imajinasi diri. Yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Yang kelima ialah keterampilan. Keterampilan ialah kemampuan kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dan suatu pekerjaan. Kemampuan ini sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Yang terakhir ialah komponen-komponen yang perlu untuk kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi spesialis. Kompetensi ini kemampuannya untuk keterampilan dan pengetahuan
Yang kedua, menggunakan perkakas atau peralatan dengan sempurna. Yang ketiga, mengorganisasikan. Dan yang terakhir, menangani masalah. Yang kedua, kompetensi metodik. Kemampuan ini untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang kedua, mengevaluasi informasi. Yang ketiga, orientasi tujuan kerja. Yang keempat, bekerja secara sistematis. Yang ketiga, kompetensi individu. Kemampuan untuk inisiatif, dipercaya, motivasi, dan kreatif. Yang keempat, kompetensi sosial, kemampuan untuk berkomunikasi, kerja kelompok, dan kerjasama. Dan untuk komponen-komponen ini saling berikatan. Jika salah satu pekerja tidak memiliki kompetensi ini, maka pekerja itu belum bisa dikatakan pekerja yang profesional. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi video saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung pindah ke Google Classroom dan langsung bertanya di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.